Selamat pagi, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, dimanapun Anda berada. Salam sadar, tidak lupa salam sadar. Jumpa lagi dengan saya di channel Muhammad Kece. Pemirsa yang dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dikasihi Tuhan, setiap pagi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita boleh ada di pagi hari ini dan boleh menikmati indahnya dunia ini. Tidak lupa kita mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus Bapa di surga, yang layak ditinggikan dan diagungkan, dipuji dan disembah. Oleh karenanya kita dapat bersuara di channel YouTube Muhammad Kece ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada para penyandang dana jadi donatur yang mengulurkan tangannya untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan, agar seluruh bangsa Indonesia ini sadar bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku bangsa dan berbeda-beda suku dan bahasa dan agama, tetapi tetap satu tujuan, yaitu NKRI. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Pancasila di sila ketiga, di situ disebutkan yaitu persatuan Indonesia. Kemerdekaan yang diraih dari tangan penjajah oleh kesatuan dan persatuan seluruh elemen dari persatuan bangsa Indonesia. Kalau dari sisi agama, Kristen, Hindu, Buddha, Islam, yang paling terakhir juga itu ikut andil memerdekakan Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bangun Indonesia dengan bermacam-macam agama. Jangan sampai ada salah satu agama yang ingin menguasai negara Indonesia dengan tujuan menjadi budak negara luar. Contohnya saja Islam ingin menguasai Indonesia sepenuhnya dengan kapal, tapi menjadi budak negara Arab. Ini kekeliruan bagi bangsa Indonesia. Ingat saudara, agama Islam ini adalah agama politik. Dengan politik Islam, banyak orang Indonesia sujud menghadap ke barat, menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Hajarul Aswad, kepada batu hitam. Kalau kita sadari bahwa batu hitam itu adalah berhala, berhalanya mirip alam, menyembah berhala orang Arab, orang Indonesia ini ikut-ikutan. Nah, ini yang perlu disadarkan. Sudah mayoritas semua orang mempromosikan tentang Ka'bah. Semua orang Indonesia hampir semua mempromosikan tentang batu hitam, Hajar Aswad, air Zam-Zam, Gua Hira, naik ke gunung. Semua yang memeluk agama Islam mempromosikan Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah. Padahal Al-Quran sendiri tidak mencatat nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Untuk apa kita bangga dengan Muhammad bin Abdullah? Sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan
bahwa Muhammad bin Abdullah tidak tahu nasibnya, surga atau neraka. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menjadi juru selamat umatnya. Tidak ada. Sehingga ada hadis Nabi yang mengatakan, wahai Fatimah anakku, banyak-banyaklah kamu berbuat baik karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berpikir cerdas, kalau saudara berpikir secara logika, anaknya aja tidak bisa, tidak tahu nasibnya, surga atau neraka. Apa dasarnya Muhammad Kaca mengatakan demikian? Ada dasarnya surat Al-Quran, surat 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Bagaimana bunyinya? Yang bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma kuntu bid'a min rasuli ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in atabihu illa mayuha illa wa ma'ana illa nadhirum mubin. Apa itu artinya? Begini. Qul, katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku, juga kepada kamu. Tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku, juga kepada kamu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku hanya memberikan peringatan yang menyelamat. Ini hanya memberikan peringatan, saudara. Bukan penyelamat. Oh iya, Muhammad tidak menjadi penyelamat sebab dia Nabi. Yang akan menyelamatkan itu Allah. Nah, pertanyaannya. Oh ada ayatnya waktu Isra Miraj. 9 kali mendawar sholat kepada Allah bolak-balik. Pada Isra Miraj. Sebagaimana dikatakan surat 17 Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Subhanalladzi yasra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Betul ayatnya itu? Iya, betul. Saudara mendengar ada kalimat Muhammad keluar dari ayat itu? Tidak ada. Kenapa? Karena ayat itu hanya menjelaskan bahwa dongeng-dongeng itu adalah katanya Muhammad yang Isra Miraj, tapi Al-Quran Al-Isra ini tidak ada mengatakan bahwa Muhammad itu adalah ketemu dengan Allah. Hanya ada kata-kata Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa itu hambanya? Siapa itu hambanya? Muhammad bin Abdullah itu bukan hamba Allah. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah hamba Allah. Pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya dia adalah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Karena Muhammad itu adalah Muhammadun Rasulullah. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Katanya, ya bukan faktanya. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Yang anehnya utusan Allah tidak memberitakan tentang Allah. Utusan Allah tapi memberitakan tentang perang Badar, perang Uhud, perang selalu perang, jahid, mujahidin, jadi jihad. Nah cuma itu yang diberitakan.
Tidak menceritakan tentang Allah bagaimana, di mana posisi Allah, terus bagaimana ngomongnya Allah kepada Muhammad, tidak ada. Ini saudara harus cerdas ya, berpikir cerdas. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 tidak menyinggung-nyinggung nama Muhammad. Mendengar seharusnya memperingatkan Muhammad, baru balik 2 kali aja kepada Allah harus ditegur. Hai Muhammad, lo ngapain bolak-balik? Gua udah tahu lo. Lu mau nawar sholat. Mungkin kalau Allah Maha tahu, pasti ditegur begitu Muhammad. Ingatan kedua ini, nanti jangan balik lagi ya. Udah ketiga, udah. Tetapkan saja. Itu balik lagi. Ketemu. Tetapkan saja. Itu balik lagi. Ketemu Nabi Isa. Muhammad, umatmu makin kecil. Nggak sanggup 45 kali. Balik lagi. Ketemu Ibrahim. Balik lagi, tawar, turun 5. Menjadi Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, umat Muhammad nggak sanggup. Makin kecil, makin lama. Nggak sanggup itu 30 rakaat semalam. Balik lagi kepada Allah. Ya Allah, turunkan lagi 5. Sampai 9 kali bolak-balik. Allahnya nggak ngerti kayaknya ya. Atau ini memang cerita dongeng yang dibesar-besarkan supaya ada ustadz bahan bercerita kalau di mimbar. Supaya ampau-ampaunya tambah bercerita kalau di mimbar. Supaya ampau-ampaunya tambah besar. Makin lama berkhotbah, makin besar ampaunya. Mungkin cari ke situ. Karena agama Islam ini agama bisnis. Paham saudara? Agama bisnis. Contoh sekarang mau menghadapi puasa, ya. Yang dilakukan puasa mengosongkan perut adalah menurut kitab kuning. Menurut kitab Safinatun Najah, puasa mengosongkan perut. Kalau di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83 mengatakan diperintahkan atas kamu berpuasa supaya kamu bertakwa, bukan supaya kamu puasa mengosongkan perut. Begitu saudara. Jadi cerita Muhammad Isra Mi'raj itu perjalanannya seperti orang yang jualan cabai. 1 kilo harganya 10.000, ditawar lagi sampai 1.000. Itu biasanya pekerjaan ibu-ibu di pasar. Udah cabai harganya mahal, ditawar murah. Ini upahnya jual kangkung harganya seikat itu 500.000 rupiah. Mahal, ditawar murah. Ini upahnya jual kangkung harganya seikat itu 500.000 rupiah. Dari sananya ditawar lagi 250. Duh, kebangetan banget itu ibu-ibu. Coba kasih upah sedikit, upah mikul, upah nyuci, upah beresin. 1 ikat 500 itu udahlah, nggak usah tawar lagi. Nah ibu-ibu apalagi perempuan yang cantik, waduh, udah neng nggak usah tawar. Itulah perempuan. Jadi perempuan itu jago kalau nawar ke pasar. Makanya perempuan itu mintanya ke pasar terus. Hati-hati ibu-ibu ya, yang bapaknya banyak duitnya jangan dikasih semuanya. Ya jangan dikasih tahu dompetnya, habis itu buat ke pasar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ajaran dongeng kasih semuanya. Ya jangan dikasih tahu dompetnya, habis itu buat ke pasar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ajaran dongeng Isra Mi'raj Muhammad itu tidak ada di Al-Qur'an di sini. Ya cuma dia mengkaitkan dengan surat Al-Isra ayat 1. Kemudian ayat yang kedua, nah, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Dan kami jadikan kitab Taurat itu, aduh baterainya, sorry. Nah, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, dalam kurung dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Duriyatan
man hamalna ma'anuhin ilanu kana abadan syakur. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya? Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah dan yang banyak bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Al-Isra ayat 1 menceritakan Muhammad Isra Mi'raj, tapi tidak ada kaitannya, tidak ada relevansinya dengan Muhammad. Ayat yang kedua menceritakan tentang Musa yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil. Ayat yang ketiga yaitu menceritakan anak cucu dari orang-orang Injil. Ayat yang ketiga yaitu menceritakan anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Ini 3 ayat aja udah tidak sinkron. Katanya ayat 1 menceritakan Isra Mi'raj Muhammad menawar solat kepada Allah selama 9 kali. Kemudian dijelaskan ayat 2 menceritakan tentang Nuh diberi Alkitab, tentang Musa diberi Alkitab Taurat. Ayat yang ketiga menceritakan tentang anak cucu Nuh. Saudara berpikir nggak? Al-Quran ini nggak sinkron, nggak sistematis ceritanya. Kan Al-Quran ini katanya penyempurna. Al-Quran ini sudah sempurna. Yang aneh, untuk berdirinya ayat Al-Quran harus ditopang oleh hadis. Hadis itu karangan manusia. Hadis itu karangan manusia. Ini aneh. Kenapa harus ditopang oleh hadis? Karena tahu para ustadz ini kalau mengerti Al-Quran, banyak yang murtad, banyak yang ikut Yesus. Makanya harus diperjelas, dikerucutkan lagi kepada agama Islam oleh hadis. Itulah sebabnya para ustadz jarang menampilkan ayat Al-Quran kecuali aja penguat saja, penguat dalilnya. Karena yang mereka kemukakan adalah hadis, karangan orang Arab. Seperti hadis Bukhari Muslim, hadis At-Tirmidzi, tafsirnya tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir itu adalah pandangannya Jalaluddin dan pandangannya Ibnu Katsir. Jadi selama ini umat Islam ini dicekokin dengan dongeng-dongeng karangan-karangan orang Arab. Salam sadar ya. Semoga pada sadar. Mari kita kembali kepada Indonesia. Negara kita, negara Indonesia adalah negara Pancasila. Merdeka Indonesia bukan karena Islam. Sangat salah kaprah kalau sekarang Islam mengklaim kemerdekaan Indonesia adalah karena Islam. Bukan. Hindu membantu kemerdekaan, Buddha membantu kemerdekaan, Kristen membantu kemerdekaan. Islam memang mayoritas karena Indonesia kalah dengan ajaran Arab. Kenapa? Indonesia itu mengalah, bukan kalah, mengalah. Karena apa? Anaknya Kian Santang yang belajar ke Arab pulang membunuh-bunuhin keluarganya, yaitu Prabu Siliwangi. Sehingga Siliwangi harus sembunyi di daerah Garut, ya. Karena dikejar-kejar oleh Kian Santang akan dibunuh karena dianggap yang di Indonesia itu adalah togut, yang dianggap Indonesia itu adalah negara sesat. Padahal yang tersesat dirinya karena sudah disesatkan orang Arab. Nah, yang perlu saya sampaikan ke publik pada pagi hari ini, ingat, pengajaran yang dari Arab yaitu Al-Quran. Surat 72 Al-Quran, surat 72 itu Al-Jin. Jin itu adalah sebangsa setan. Jin itu adalah khodam. Makanya dulu saya kalau mau melet perempuan itu dibacakan surat Yusuf. Ayat surat Yusuf, 1 ayat ada. Supaya hafal. Itu buat pelet itu. Karena ternyata ada khodamnya. Yang membuat orang gila dibacakan surat Yusuf.
Tapi sekarang setelah saya percaya Yesus, tidak ada apa-apanya itu. Nol besar. Begitu saudara. Di dalam Quran, makanya suka diwiri, dibaca, diulang-ulang. Supaya apa? Ada khodamnya yang datang. Kalau yang belum terima Yesus hatinya, itu pasti akan didatangi khodam. Setelah didatangi khodam, kesurupan. Seperti orang gila teriak-teriak, kejang-kejang. Nah itulah yang kesurupan, saudara. Karena membaca surat jin. Surat 70, surat jin. Saya pesan kepada Yahya Waloni. Yahya Waloni, ingat tuh ada surat jin. Surat 72 itu surat jin, di Al-Quran. Abu Somad, dengerin no. Di Al-Quran surat 72 itu ada surat jin. Jadi semua yang cerdas pasti meninggalkan pesan-pesan jin, pesan setan. Itulah sebabnya di Al-Quran mengajarkannya perang. Perangilah, berjihadlah, bunuhlah orang yang tidak seagama. Karena itu perintah jin, perintah setan. Hanya setanlah yang mau memerangi orang-orang yang berdamai. Setan tidak mau adalah damai. Di dalam jin ayat 19 dikatakan bahwa Muhammad dikerubutin oleh jin-jin itu berdesak-desakan mengerubuti Muhammad. Karena Muhammad adalah rajanya jin. Ya, lihat aja, masyarakatnya berkerubut, ngumpul datang. Ya, jangan-jangan yang di Polda itu rajanya jin juga. Haleluya. Tapi saya nggak nyebut nama loh. Yang di Polda tuh banyak. Hati-hati yang di Polda, jangan sampai jadi raja jin. Atau jangan ingin tenar, ingin tinggi, pangkat tinggi, minta kepada jin. Jangan, itu musyrik, saudara. Musyrik. Yang meminta kepada selain Allah adalah musyrik. Mintalah kepada Allah langsung. Melalui siapa? Yesus. Karena Yesus adalah wujud Allah. Yesus adalah wujud Tuhan. Ingat saudara, wujud kidam baka muhala patul lawadesi kia ilmu hayan sama basur kalam kodiron muridan aliman sami'an basiran mutakaliman. Wujud Yesus wujud. Kidam terdahulu, Yesus terdahulu. Bako kekal, Yesus hidup kekal. Hanya kemanusiaannya pernah mati selama 3 hari di perut bumi, lalu bangkit hidup kembali. Dan itu dikatakan surat 19 Maryam ayat yang ke-33. Isa dilahirkan, dimatikan, dan bangkit hidup kembali. Jelas? 33. Isa dilahirkan, dimatikan, dan bangkit hidup kembali. Jelas? Jelas kronologisnya. Isa anak Maryam. Yesus anak Maria. Bapaknya siapa? Allah. Allah itu mau maha kuasa, mau menjadi manusia, mau jadi apa, itu terserah Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, sukamu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dipulihkannya, ku diangkat, dan di penyakit corona langsung disirnakan dari Indonesia. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus percaya bahwa Yesus adalah jelmaan dari Tuhan sendiri. Yesus adalah jelmaan dari Allah itu sendiri. Allah bukan batu hitam. Allah bukan Hajar Aswad. Allah adalah Yesus sendiri yang telah menjelma menjadi manusia. Makanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Siapa nama Allah itu? Yesus, Isa Al-Masih. Itulah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sekali lagi, wujud Allah adalah Yesus. Jangan saudara terlambat. Selagi ada kesempatan untuk terima Yesus, segera minta dibaptis. Ya, ingat saudara, yang banyak jin itu adalah di masjid, bukan di gereja. Yang banyak jin adalah di masjid, bukan di salib. Karena jin paling takut disalib. Makanya ada suatu cerita ketika Yesus menyembuhkan orang gerasa. Orang gerasa itu kemasukan legion yang begitu banyak. Legion itu minta izin. Ya Yesus, anak Allah, izinkan saya masuk ke dalam babi-babi itu. Nah, sejak itulah babi diharamkan oleh para jin, tidak boleh dimakan. Karena kalau babi dimakan, maka nanti tempat jin-jin tidak ada. Terpaksa harus mencari kayu dan batu buat tempat tinggalnya. Makanya siapa yang mengharamkan babi, itu jangan-jangan kelompoknya jin. Yang ketakutan kehabisan tempat kediaman. Ini Tuhan tidak membuat makhluk yang haram. Tuhan semuanya menciptakan makhluk yang baik. Bahkan nyamuk sekalipun itu baik bagi Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada nyamuk, pabrik baygon tidak laku. Kalau tidak ada nyamuk, pabrik pembasmi nyamuk tidak ada. Banyak orang yang diberkati dengan adanya nyamuk. Banyak orang yang kaya raya karena nyamuk. Perusahaan baygon di mana-mana, entah itu baygon yang kayak ular dibakar, ada yang disemprot, ada yang dioles. Pokoknya harus bertahan laku. Coba kalau nggak ada nyamuk, bangkrut tuh perusahaan autan. Begitu ya. Jadi semuanya bagi manusia itu baik. Babi bagi manusia itu baik. Yang suka makan babi, makanlah. Suka makan babi, makanlah. Sesukaimu. Karena yang mengharamkan babi itu hanya dari Arab. Orang Batak kagak. Lihat orang Batak. Makan babi, wah enak. Babi, sapi sama mempunyai cacing pita. Jadi sapi dengan babi sama. Dengan unta juga sama. Jadi oleh karena itu, jangan mau diprovokasi soal makanan oleh orang-orang Arab. Ya, karena jin setan itu tidak punya dalil untuk mengalahkan kebenaran. Oh, setan, jin tidak berani menghadapi orang yang beriman. Karena jin dan setan itu hanya mau menggoda lewat nafsu. Jin bisa masuk ke SMS. Banyak orang bertengkar karena SMS. Banyak orang bercerai karena SMS. Banyak orang bunuh-bunuhan karena pesan singkat. Karena pesan singkat itu dimasukin oleh jin-jin yang mengadu domba. Untuk antisipasi itu, untuk solusinya, sabar. Kita dengan sabar menghadapinya. Cek lebih dahulu. Kenapa? Karena saya pernah mengalami dulu. Ada yang masuk SMS. Oh, saya tahu rumah kamu gini. Istri kamu begini di SMS-nya. Begitu saya pulang marah-marah sama istri. Istri coba bengong. Loh, kenapa? Suami saya marah-marah. Ternyata suami saya lagi mancing tuh nemu SMS. Ada SMS yang mengadu domba. Nah, itu jin. Saya pernah kejebak. Maka sekarang bisa cerita kepada saudara ya. Hati-hati saudara dengan SMS. Dan hati-hati juga dengan orang terdekat. Karena apa? Dari orang terdekat itu yang akan mengkhianati. Contoh, Yesus dengan Yudas. Yudas itu orang kepercayaan. Yudas itu bendaharanya Tuhan Yesus. Tapi Yudas tega mengkhianati Yesus. Menjual kepada para imam-imam. Sehingga Yesus ditangkap dan dianiaya. Itu orang terdekat. Ini saya kali ingatkan. Hati-hati suami dan istri berdekatan. Harus jaga jarak 1 meter. Nggak boleh dekat-dekat. Apalagi musim corona ya. Begitu saudara. Orang terdekat hati-hati. Jangan terlalu polos. Jangan terlalu jujur. Karena orang terdekat. Yang jadi teroris di Indonesia juga orang Indonesia. Orang dekat dengan presiden. Dengan masyarakat Indonesia. Itu yang harus kita waspadai. Orang yang dekat yang kena ideologi Arab.
yang sudah tercuci otaknya oleh pengajaran-pengajaran Arab yang tidak menyelamatkan. Tapi justru membuat kerusuhan, membuat kekacauan di negara Indonesia. Ini saudara, yang harus saudara perhatikan. Orang Indonesia, orang Arab nggak berani menjajah negara lain, takut mati. Orang Arab hanya bisa mengirimkan kitab, seperti kitab kuning, dikatakan ini dari Allah, hadis, Bukhari Muslim, ini dari Allah. Padahal itu karangan manusia sendiri. Itu karangannya sendiri. Menyerang orang Indonesia diprovokasi oleh hadis itu supaya berperang, berjihad, membela Allah. Nanti dapat bidadari 40. Ya, pikiran konyol yang nggak punya pendidikan. Pendidikannya tinggi, ada yang doktoranes, ada yang jadi dosen, ada yang jadi mahasiswa. Banyak. Tapi kalau otaknya seperti itu kerdil, mudah diperalat oleh orang lain. Nah ini bahaya. Anak milenial ke depan. Bahaya ini. Waspadailah. Orang-orang tua harus mewaspadai anak-anaknya. Pergaulannya lihat. Dengan siapa dia. Paling bahaya kalau provokasinya sudah mengatasnamakan ulama, ustadz, dakwah, ceramah untuk memprovokasi bangsa Indonesia. Anak-anak milenial, ini yang bahaya. Ini yang perlu diwaspadai. Makanya para penghujat itu jangan diberi panggung. Sekali menghujat, turunkan. Contohnya adalah ya Waloni. Kalau khotbah, turunkan. Jangan takut. Mereka mengancam mengkriminalisasi ulama. Nggak ada. Ulama itu tidak berkata kotor. Ulama itu tidak memprovokasi. Nggak ada. Ulama itu tidak berkata kotor. Ulama itu tidak memprovokasi. Ulama itu tidak berbuat jahat. Jelas? Ulama itu tidak merampas tanah perkebunan. Itu ulama bukan. Kalau yang merampas tanah perkebunan bukan ulama. Kalau berbicara kasar bukan ulama. Jadi ulama itu rendah hati, sopan santun, bisa mengademkan hati pikiran yang sedang panas. Nah, ulama ini Muhammad kece, ulama. Karena menenangkan jiwa, menenangkan kehidupan, supaya orang Indonesia damai sejahtera, mengurus negerinya, tidak ngurus-ngurus politik agama. Nah, ini Muhammad kece. Ya. Muhammad kece bukan menghujat Islam, tapi meluruskan Islam yang sudah jauh bengkok kepada hadis dan fikih. Yang seharusnya umat Islam ini berpedoman kepada Al-Quran, sudah dibelokkan oleh ustadz, para ulama, kepada hadis dan fikih. Makanya umat Indonesia jadi kacau dan bingung. Kemana berpedoman? Terlalu banyak kitab. Beda ustadz, beda pengajaran, beda pendapat, beda paham, beda aliran. Membikin lagi aliran. Ada Sunnah Jamaah, ada Persis Ahmadiyah, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Banyak akhirnya ada. Waduh, bikin pusing. Nah, di situ kita menilai. Ternyata agama itu politik, saudara. Politik, gencar kalau mau pemilu, khotbah diundang di mana-mana. Muhammad kece tidak ada yang undang, tapi Muhammad kece yang undang Tuhan Yesus, yaitu mencapai dunia. Ini sekarang Muhammad kece berbicara di Afrika, di Irak, di Kuwait, di Australia, di Jerman, terus di Yaman. Muhammad kece ini di India. Sekarang ini Muhammad kece ada di Pakistan. Muhammad kece ada di Timur. Muhammad kece ada di Leste, ada di Papua. Ini Muhammad kece kesaktiannya bisa mencapai mancanegara dengan beberapa menit. Itu saudara. Sedangkan Allah hanya ada di Arab. Jadi Muhammad kece dengan Allah lebih pintar Muhammad kece. Muhammad kece bisa berbicara, Allah tidak bisa berbicara. Baru menurunkan wahyu harus melalui Jibril. Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu adalah firman Allah, bagaimana mungkin firmannya di bawah Jibril? Jibrilnya disuruh ke Muhammad. Muhammad berbicara jadi Quran. Nah itu Quran itu mulutnya Muhammad yang keluar.
Jadi yang mengarang bebas Muhammad. Kalau ingin punya istri banyak, turunlah An-Nisa ayat 3. Makanya disitulah perkataan Muhammad itu di Al-Quran. Lalu hadis apa? Perkataan sahabatnya, Imam Turmiji, Imam Bukhari, itu perkataan mereka. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, itu mereka yang berbicara dalam hadis-hadis itu. Ya, kalau saudara mengikuti pengajaran itu, berarti saudara mengikuti karangan-karangan mereka. Ini yang perlu saudara dapat kawin lagi. Ya, jangan nungguin yang meninggal, udah kawin lagi aja. Kalau tidak, bersatu kita teguh, tetap bertahan. Kalau bercerai, nanti di akhirat kita tetap istrinya tidak ganti-ganti. Ya, kepada para jomblo-jomblo yang belum menikah, segera menikah. Kalau mau menjomblo sampai meninggal, nggak masalah. Yang penting saudara tetap hatimu di dalam nama Yesus. Nanti saudara diubahkan oleh Tuhan di sana. Jadi mempelai Kristus. Bukan mempelai duniawi. Kalau mempelai duniawi harus lengkap. Wahai mamaku, maafin ZA. Jangan tinggal sholat. Aduh, sedangkan ibunya sering tinggal sholat. Kasihan kan. Anaknya mewasiatkan jangan tinggal sholat. Bapaknya meninggalkan sholat, melanggar wasiat itu. Oh kagak. Lah, kagak bagaimana? Sholat duhur. Setelah 15 menit selesai, tinggalin di masjid. Nanti ketemu lagi asar. Habis sholat asar, 15 menit tinggalin lagi. Nanti ketemu lagi maghrib. Itu kan sholat, tinggal sholat itu namanya. Kalau yang 5 waktu dianggap itu sholat menyembah Allah, itu kekeliruan besar. Sholat 5 waktu itu adalah mendirikan tiang agama. Bukan ibadah kepada Allah. Ada ustadz yang berani bantah ini perkataan Muhammad Kece? Tampilkan dalilnya di mana ayatnya. Sholat itu ibadah. Sholat 5 waktu ibadah. Tidak ada ayatnya, saudara. Yang ibadah itu saudara bekerja seharian dapat uang untuk menafkahi keluarga, itu ibadah. Yang ibadah itu saudara menolong orang ketika mendapat musibah kecelakaan di jalan, saudara tolong, itu ibadah. Saudara tidak meminta imbalan kepada yang kecelakaan, itu ibadah. Ada ibadah yang menyangkut profesi, dokter, menolong orang, berusaha untuk menyelamatkan orang, memberi obat, menyuntik mereka, itu ibadah yang nyata. Kalau tunggang-tungging itu bukan ibadah, mendirikan tiang agama Islam. Agar dilihat orang Islam itu harusnya kelakuannya seperti itu. Makanya kebanyakan pelaku bom itu yang taat sholat 5 waktu. Kebanyakan. Karena ada seorang ustadz yang mengatakan teroris Islam yang asli itu yang jadi teroris. Itu bahayanya itu ustadz kayak gitu. Mesti ditangkepin nih sama Densus 88 itu. Memang dia tidak bawa bom, tidak bawa senjata, tapi mulutnya jadi bom. Mulutnya memprovokasi masyarakat. Itu yang harus ditangkap oleh Densus. Ini saya disayangkan Densusnya tidak hafal fikih sih. Coba Muhammad Kaceh dilibatkan dengan Densus 88 supaya ngetes para ulama yang benar-benar ibadahnya benar. Ya. Muhammad Kaceh jadi tim Eji Umisi Ulama nih. Karena Muhammad Kaceh diangkat Menteri Perdamaian seluruh dunia nih. Pak Lopot mengangkat Muhammad Kaceh Nabi terakhir tahun 2020. Itu pengacara Gus Handi mengatakan Muhammad Kaceh jadi Nabi terakhir tahun 2020. Aduh, terima kasih Pak Lopot dan Gus Handi. Jadi begini saudara, satukan kesatuan, apapun profesimu, pengacara, polisi, tentara, petani, nelayan, yuk bersatu, pertahankan Indonesia. Kalau negara Indonesia aman, merdeka, saudara jadi nelayan tenang, tentara bisa tidur-tiduran di pos, polisi juga bisa tidur-tidur di pinggir jalan. Cuma saya nggak ada tilang di jalan ya, sekarang pakai elektronik. Ya, selamat mentaati aturan, itu lebih bagus. Tilang elektronik. Cuman kalau ada
kecelakaan mendadak di jalan ini, kalau tilang elektronik bagaimana ini polisi bersigapnya? Oh, itu juga perlu dipikirkan oleh Pak Kapolri. Karena kecelakaan lalu lintas ini kalau hanya dimonitor oleh CCTV, tidak semuanya tersorot CCTV jalan ya. Jadi perlu polisi yang di jalan. Cuma yang di jalan polisi diancam teroris ya. Habisin dulu teroris. Basmi dulu teroris. Kerjasama, kesatuan dan persatuan tentara dan polisi bersatu. Tunggu instruksi dari Panglima Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ulamanya tunggu informasi dari Muhammad Kece. Aduh, mari bersatu. Bersatu kita teguh, NKRI akan jaya di udara, darat, laut, dan kepolisian. Tapi kalau Indonesia berpecah belah, polisi pengen jasa sendiri, tentara punya jasa sendiri, ribut, Indonesia akan hancur, rakyat jadi korban. Jadi gaji rakyat kemana? Amuradul. Saudara, para pelayan masyarakat, aparatur sipil negara, harus menjaga amanat rakyat. Anda digaji untuk mengurus rakyat se-Indonesia. Rakyat tanam kol, tanam timun, taman tomat, cabai untuk membayar pajak, saudara. Pajak kendaraan, pajak bumi penghasilan, pajak rumah, untuk gaji para PNS. Oleh karena para PNS ini yang terafiliasi dengan teroris, udah pecat langsung aja. Gak usah dibiarkan. Karena itu akan merusak generasi bangsa ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan kesatuan dan persatuan Indonesia. Membangun bangsa dan negara dengan sukacita. Indonesia akan penuh dengan berkah-berkah Tuhan. Menjadi negara yang baldatun thayyibatun warubul ghafur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sudah hampir 1 jam. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal mutakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah. Sampai jumpa lagi dan kesempatan. Dan terima kasih atas para pendukung yang lewat live chat. Saya tidak berdiskusi dengan teman dulu. Karena saya yang penting ingin terus menyampaikan kabar baik Injil, keselamatan melalui Yesus. Jangan sampai laptopnya ada yang mengerorkan. Firman Tuhan juga terhambat beberapa kali. Dan mohon maaf kalau saya tidak tepat waktu. Karena waktu saya harus dikecelok untuk menghindari yang memantau untuk menghambat pelayanan saya. Terima kasih, selamat berpisah, selamat beraktivitas. Kalau yang istirahat, selamat beristirahat. Kalau yang makan, selamat makan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Salam, damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.